Pada tahun 1861, sebuah perang saudara memecah belah bangsa ini. Verena Davis mendapati dirinya secara tak terduga harus menjalani peran sebagai ibu negara konfederasi. Suaminya Jefferson kini menjadi presiden negara baru yang memisahkan diri. Namun di balik posisinya, terdapat kecurigaan dan tekanan. Desas-desus tentang asal-usulnya semakin berkembang, para pengkritik mempertanyakan kesetiaannya, dan perang akan membawa kehilangan pribadi yang menghancurkan. Lalu, apa yang akan terjadi padanya? Bergabunglah bersama saya untuk mengetahuinya. Verena Davis lahir dan dibaptis dengan nama Verena Howell pada tanggal 7 Mei 1826. Orang tuanya, William dan Margaret, tinggal di Natchez di negara bagian Mississippi. Tetapi tampaknya dia lahir di pedesaan Louisiana saat orang tuanya sedang mengunjungi beberapa kerabat di negara bagian tersebut. Namun beberapa sumber menyatakan bahwa dia lahir di Mississippi. Verena lahir dalam keluarga yang mewakili kaum elit Amerika awal. Dari pihak ayahnya, ambisi dan pengabdian kepada masyarakat sangat kuat, di mana kakek dari pihak ayahnya pernah menjabat sebagai gubernur New Jersey pada tahun 1790-an, dan ayahnya sendiri mengangkat senjata melawan Inggris selama Perang 1812. Ibunya, Margaret Louisa Kemp, adalah putri dari seorang pemilik perkebunan dan budak yang kaya di Mississippi, seorang imigran Skotlandia-Irlandia yang telah membangun status dan kekayaan di kawasan Deep South. Verena sendiri adalah anak kedua dari 11 bersaudara. Meskipun dalam kenyataan pahit abad ke-19, hanya 7 yang bertahan hingga dewasa. Meskipun garis keturunan keluarganya berasal dari nenek moyang Eropa dari Kepulauan Inggris, termasuk akar Wales dan Skotlandia-Irlandia, sejak ia lahir beberapa orang berbisik bahwa Verena tidak tampak seperti yang diharapkan. Dia memiliki kulit sawo matang, mata gelap, rambut hitam, dan hidung lebar. Ciri-ciri yang kemudian dikaitkan dengan keturunan Wales-nya. Namun tidak semua orang yakin. Bagi banyak orang di masyarakat selatan sebelum perang yang sangat terobsesi dengan ras, ciri-ciri ini tampak tidak biasa. Dan seperti yang akan segera Anda lihat, hal yang tidak biasa mengundang kecurigaan. Selama masa kecil Verena, ayahnya adalah seorang pedagang yang cukup makmur, pemilik sebuah perkebunan dan puluhan orang yang diperbudak. Untuk beberapa waktu, keluarga itu hidup dengan nyaman. Tetapi pada tahun 1830-an, serangkaian investasi yang buruk ditambah dengan gaya hidup yang semakin mahal membuat keuangannya terus menurun. Pada tahun 1839, kemunduran yang dialami telah mencapai titik kebangkrutan. Keluarga istrinya yang kaya lah yang turun tangan untuk menyelamatkan mereka. Dan kemungkinan besar melalui dukungan keuangan mereka lah William dapat mengirim putrinya ke utara untuk pendidikannya, mendaftarkannya di sebuah sekolah asrama di Philadelphia. Di sana dia menerima pendidikan yang sangat baik dan bekerja tanpa lelah. Sehingga ketika dia kembali ke rumah, dia kemungkinan menjadi salah satu wanita paling terpelajar di seluruh komunitasnya. Pada akhir tahun 1843, di usia baru 17 tahun, Verena bertemu dengan calon suaminya di sebuah pesta Natal di perkebunan Hurricane. Ini adalah Jefferson Davis. Dia 18 tahun lebih tua darinya dan merupakan seorang pemilik perkebunan yang kaya raya. Jefferson pernah menikah singkat sebelumnya dengan Sarah Knox Taylor, tetapi dia meninggal hanya beberapa bulan setelah pernikahan mereka pada tahun 1835. Sarah adalah putri dari Zachary Taylor, seorang jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat yang sempat menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat ke-12 antara tahun 1849 hingga kematiannya saat masih menjabat pada tahun 1850. Verena langsung jatuh hati pada Davis sejak pertama kali mereka bertemu. Namun orang tuanya jauh kurang antusias, merasa khawatir dengan perbedaan usia, latar belakang, dan pandangan politik di antara keduanya. Namun setelah sedikit ragu, mereka akhirnya memberikan izin dan masa pendekatan pun berlanjut sepanjang tahun 1844 hingga tahun berikutnya. Davis kemudian melamar dan pernikahan pun direncanakan sebagai acara sosial besar, namun rencana itu kemudian dibatalkan. Ketika mereka menikah pada tahun 1845, upacara pernikahan diadakan di rumah orang tua Verena, hanya dihadiri oleh kerabat dan teman dekat Verena. Namun anehnya, tidak ada satupun anggota keluarga Davis yang hadir. Baru setelah itu Verena menyadari bahwa sikap suaminya terhadap norma gender cukup tradisional dan bahwa dia mengharapkan Verena menjalani peran sebagai istri selatan tradisional meskipun Verena berpendidikan. Dia juga menyadari bahwa suaminya masih menyimpan rasa sayang yang mendalam terhadap istri pertamanya yang telah meninggal.
Setelah kematian istrinya pada tahun 1835, Davis sangat berduka dan menghabiskan sebagian besar 8 tahun berikutnya menarik diri dari masyarakat, tidak mampu atau mungkin tidak mau benar-benar melepaskan masa lalunya. Verena kemudian mengakui bahwa terkadang dia merasa seperti istri pengganti dalam pernikahan mereka. Bahkan bulan madu singkat mereka pun menjadi pengingat. Itu termasuk kunjungan ke ibunya yang sudah lanjut usia, Jane Davis, dan singgah dengan hikmat di makam wanita yang mendahuluinya. Pasangan pengantin baru itu kemudian menetap di Briarfield, perkebunan yang didirikan Jefferson di atas tanah yang diberikan oleh kakaknya yang lebih tua dan lebih kaya, Joseph. Tak lama kemudian, saudara perempuannya yang telah menjadi janda dan hidup miskin datang bersama 7 anaknya untuk tinggal di sana. Sebuah keputusan yang diambil tanpa berkonsultasi dengan Verena yang membuatnya sangat tidak senang. Namun kemudian pada tahun 1846, Jefferson Davis terpilih menjadi anggota DPR Amerika Serikat dan Verena menemaninya ke Washington DC, sebuah kota yang segera membuatnya jatuh cinta. Dia sangat aktif dalam kehidupan sosial di sana dan segera dikenal sebagai salah satu nyonya rumah termuda dan paling populer di kota itu. Namun tak lama kemudian, Davis mengundurkan diri dari jabatannya untuk bertugas dalam Perang Meksiko-Amerika dari tahun 1846 hingga 1848. Setelah konflik tersebut, ia kembali ke dunia politik dengan ambisi yang baru. Namun seiring dengan meningkatnya pengaruhnya, ketegangan antara suami dan istri juga semakin besar karena pandangannya tentang politik bertentangan dengan pandangan Verena. Sementara Verena memiliki pandangan tentang perbudakan seperti orang-orang dari utara, Jefferson tidak demikian. Bahkan ia pernah membandingkan budak dengan hewan ternak. Meskipun begitu, Verena mampu mendamaikan perbedaan pandangan mereka dalam pikirannya dan hubungan mereka tetap stabil. Verena menyukai uang dan kekayaan Jefferson yang semakin bertambah pada tahun 1850-an tampaknya meredakan banyak masalah dalam hubungan mereka. Dia menjabat selama bertahun-tahun sebagai senator untuk Mississippi dan pada tahun 1853 dia diangkat sebagai menteri perang dalam pemerintahan Presiden Franklin Pierce. Ini berarti bahwa meskipun rumah mereka berada di Mississippi, keluarga tersebut menghabiskan sebagian besar hidup mereka antara tahun 1845 dan 1861 tinggal di Washington DC. Di sini Verena merasa lebih nyaman, menemukan dunia politik dan sosial kota yang lebih luas, lebih cocok dengan pandangannya dibandingkan suasana Mississippi yang semakin memanas. Namun, tragedi keluarga sudah menanti di depan mata. Antara tahun 1852 dan 1864, Verena dan Jefferson memiliki 6 anak, 4 laki-laki dan 2 perempuan. Tragisnya, sebagian besar dari mereka hanya hidup singkat. Pada tahun 1854, keluarga Davis sangat terpukul ketika anak pertama mereka Samuel meninggal sebelum berusia 2 tahun. Dilanda kesedihan, Verena menarik diri dari kehidupan sosial untuk sementara waktu. Tahun berikutnya, lahirlah putri mereka, Margaret, satu-satunya anak mereka yang tumbuh dewasa, menikah dan memiliki keluarga sendiri. Anak ketiga mereka, Jefferson Jr., selamat hingga dewasa, tetapi meninggal pada usia 21 tahun pada tahun 1878 selama wabah demam kuning di lembah sungai Mississippi. 2 putra lagi lahir setelahnya, Joseph lahir pada tahun 1859 dan William lahir pada tahun 1861. Keduanya meninggal saat masih anak-anak. Anak bungsu mereka, Winnie, yang lahir pada tahun 1864, sangat dekat dengan ibunya. Tetapi pada tahun-tahun sebelum kelahirannya, peristiwa-peristiwa sedang terjadi di selatan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Seluruh perjalanan hidup Verena berubah pada akhir tahun 1860. Sejak masa kecilnya, perdebatan tentang perbudakan terus meningkat di Amerika Serikat. Sejak awal berdirinya Republik, sudah ada perpecahan antara negara bagian utara dan negara bagian selatan. Negara bagian utara lebih terurbanisasi dan mulai mengadopsi proses industri yang membuat perekonomian mereka tidak lagi bergantung pada tenaga kerja budak. Banyak negara bagian telah mulai melarang institusi tersebut. Dan pada masa Verena, terdapat perbedaan yang jelas antara negara bagian bebas di utara dan negara bagian pemilik budak di selatan, di mana kerja paksa masih menjadi hal utama dalam budidaya kapas dan tembakau di perkebunan-perkebunan besar. Verena menjalani seluruh hidupnya hingga akhir tahun 1850-an dengan latar belakang seperti ini. Sementara perbudakan sudah menjadi hal yang biasa bagi banyak orang selatan, latar belakang dan pendidikan Verena yang lebih kosmopolitan membuatnya telah terpapar pandangan kaum liberal dari utara tentang isu ini selama bertahun-tahun. Dan karena hubungannya dengan kedua wilayah tersebut, dia menyebut dirinya sebagai orang campuran.
Perbudakan juga semakin menjadi isu yang diperdebatkan di seluruh negeri. Perluasan negara ke arah barat telah memicu perdebatan tentang apakah perbudakan seharusnya diizinkan di negara-negara bagian baru atau tidak. Hal ini mulai memuncak pada tahun 1850-an, terutama setelah terbentuknya Partai Republik. Calon presidennya, Abraham Lincoln, terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat pada bulan November 1860. Meskipun Abraham Lincoln tidak secara eksplisit berkampanye dengan platform untuk menghapuskan perbudakan secara nasional, negara-negara bagian selatan khawatir dengan niatnya. Dan pada bulan Desember 1860, Carolina Selatan menjadi negara bagian pertama yang memisahkan diri dari Uni. Sejumlah negara bagian lain mengikuti antara Januari dan April 1861 bersatu membentuk negara Konfederasi Amerika di wilayah selatan. Pada bulan April yang sama, tembakan pertama Perang Saudara Amerika terdengar, memicu konflik antara Uni dan Konfederasi yang akan memecah belah bangsa. Verena Davis dan suaminya segera menjadi presiden dan ibu negara pertama dan satu-satunya dari negara Konfederasi Amerika. Jalan mereka menuju posisi unik dalam sejarah ini berlangsung secara bertahap. Mississippi memutuskan untuk bergabung dengan Carolina Selatan dan memisahkan diri dari Uni pada tanggal 9 Januari 1861. Jefferson secara resmi mengundurkan diri dari Senat di Washington DC 12 hari kemudian. Hanya 4 minggu kemudian, Jefferson menjadi presiden sementara negara Konfederasi pada konvensi yang diadakan di Montgomery, Alabama. Jabatan sementara itu menjadi permanen pada tanggal 22 Februari 1862 pada saat perang sudah berlangsung dan ibu kota telah pindah ke Richmond, Virginia. Sebagai istri Jefferson, Verena segera menjadi ibu negara. Kenaikan jabatan suaminya menjadi presiden disebabkan oleh senioritasnya sebagai senator yang sudah lama menjabat dan mantan menteri perang. Namun, posisi Verena sebagai ibu negara konfederasi sangatlah sulit. Dia tidak pernah benar-benar percaya pada perjuangan konfederasi dan keraguannya membuatnya tidak cocok menjadi ibu negara dari negara baru yang memisahkan diri tersebut. Orang-orang yang bertemu dan berbicara dengannya di Richmond pada masa itu menyadari hal ini dan banyak yang mulai mengomentari penampilannya. Di media yang semakin kejam dan secara terbuka rasis, bisikan tentang warna kulitnya dibesar-besarkan menjadi hinaan. Surat kabar menyoroti kulitnya yang kekuningan dan ciri-ciri gelapnya, menyiratkan bahwa dia mungkin berdarah penduduk asli Amerika atau Afrika Amerika. Yang lain bahkan melangkah lebih jauh lagi. Kritikus yang bermusuhan dan ingin menyakiti dia serta suaminya menggambarkannya dengan kata-kata yang dimaksudkan untuk mengejutkan, menyebutnya sebagai mulatto atau orang Indian, hinaan yang sengaja digunakan untuk memicu kecemasan rasial di masyarakat yang terobsesi dengan garis keturunan dan kemurnian. Untuk memperburuk keadaan, kehidupan keluarga Davis juga penuh ketegangan. Verena sering hamil selama tahun-tahun ini, dan putra mereka Joseph meninggal pada April 1864 setelah terjatuh dengan keras tepat setelah ulang tahunnya yang kelima. Hanya beberapa bulan kemudian, Verena melahirkan Winnie. Anak itu segera dikenal sebagai Putri Konfederasi dan gambar serta kisahnya tersebar di seluruh selatan selama tahun terakhir perang dalam upaya untuk meningkatkan semangat. Jadi, Verena menghabiskan tahun-tahun perang dalam keadaan hamil, berduka, dikritik, dan didorong menjadi salah satu juru bicara perempuan paling terkenal bagi suatu perjuangan yang sebenarnya tidak sungguh ia yakini. Perang Saudara Amerika berakhir dengan kekalahan bagi Konfederasi pada bulan April 1865, hampir tepat 4 tahun setelah perang itu dimulai. Sementara Jenderal Utama Konfederasi, Robert E. Lee, mengatur penyerahan diri, Jefferson, Verena, keluarga mereka, dan para pendukungnya melarikan diri ke selatan dari Richmond. Mereka ditangkap di Georgia dan Jefferson ditahan setelah muncul kecurigaan bahwa ia punya kaitan dalam satu atau lain cara dengan pembunuhan Presiden Abraham Lincoln hanya beberapa hari setelah pertempuran berakhir. Sebagai akibatnya, Jefferson menghabiskan 2 tahun berikutnya dalam tahanan. Selama waktu itu, Verena mengirim anak-anak mereka ke Kanada untuk menitipkan mereka kepada kerabat demi keamanan, sementara ia berjuang agar suaminya dibebaskan. Dia dibebaskan dengan jaminan pada Mei 1867 dan termasuk dalam amnesti umum bagi mantan politisi dan tentara konfederasi yang dikeluarkan oleh Presiden Andrew Johnson pada Natal 1868. Keluarga Davis sekarang bebas untuk menjalani hidup mereka lagi dengan cara apapun yang mereka pilih. Namun masyarakat di sekitar mereka telah berubah. Kekayaan Jefferson sebagian besar didasarkan pada perkebunannya yang dijalankan oleh tenaga kerja budak. Itu sekarang sudah hilang.
Selain itu, tidak ada peluang untuk memulai kembali karir politik dan kekayaan keluarganya telah hancur akibat perang serta semua biaya hukum selama ia di penjara. Pada saat inilah keluarga tersebut melakukan perjalanan ke Eropa, menghasilkan sedikit uang melalui honorarium ceramah dan penampilan karena status selebritas mereka sebagai mantan presiden dan ibu negara konfederasi. Verena dan anak-anak tetap tinggal di Eropa setelah Jefferson kembali ke Amerika dan mempertimbangkan untuk menekuni berbagai pekerjaan mengajar. Di Inggris, bersama saudara perempuannya dan anak-anaknya, Verena sangat marah ketika membaca tentang kemungkinan perselingkuhan Jefferson di IAS pada tahun 1870 dan 1871. Pada masa ini, putra mereka William meninggal tepat sebelum ulang tahunnya yang ke-11. Dan hal ini ditambah dengan runtuhnya kekayaan mereka, membuat mereka terjerumus ke dalam masa-masa depresi yang berkepanjangan. Pada pertengahan tahun 1870-an, Verena kembali ke Amerika dan pasangan itu secara perlahan berdamai, akhirnya tinggal bersama lagi pada tahun 1878. Pada saat itu, Jefferson bergantung pada kemurahan hati seorang dermawan, Sarah Dorsey, janda kaya dari seorang pemilik perkebunan di Louisiana. Dorsey sebenarnya sudah mengenal Verena sejak masa sekolah mereka pada tahun 1830-an ketika kedua gadis itu bersekolah di sekolah berasrama yang sama. Dorsey juga seorang penulis dan sejarawan yang menjadi pembela gigih perjuangan konfederasi dalam tulisannya. Dia mengundang keluarga Davis untuk datang dan tinggal di tanah miliknya di Beaufort, Mississippi, di Teluk Meksiko, dan akhirnya menjual sebuah rumah kepada mereka di sana dengan harga murah. Ketika Sarah meninggal pada tahun 1879, dia meninggalkan sejumlah besar uang kepada Jefferson, yang sebagian besar meringankan masalah keuangan mereka selama sisa hidup Jefferson. Dia meninggal dalam wabah demam kuning besar-besaran di negara bagian selatan pada tahun 1889 pada usia 81 tahun. Setelah kematian suaminya, Verena pindah ke kota New York, sebuah langkah yang dianggap kontroversial pada saat itu. Dia memiliki hubungan keluarga dengan raja media Joseph Pulitzer dan dia memberinya pekerjaan menulis untuk New York World pada tahun 1891. Putrinya, Winnie, ikut bersamanya. Dia juga menulis selama tahun-tahun ini dan menerbitkan beberapa buku, seperti studi tentang revolusioner Irlandia, Robert Emmet. Jadi, Verena dan putrinya menjalani kehidupan kelas menengah sebagai penulis di Manhattan pada tahun 1890-an, sering tinggal di apartemen hotel di kota atau bersama kerabat. Sesekali, Verena dikritik di media selatan karena keputusannya pindah ke utara dan menulis untuk surat kabar Yankee di kota New York. Ia membalas kritik-kritik tersebut dengan menyatakan bahwa perang dan kematian suaminya membuat dia harus bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri. Pada tahun 1898, tragedi terjadi ketika Winnie meninggal pada usia 34 tahun, kemungkinan karena pneumonia atau gastritis. Verena mengatur agar dia dimakamkan di Richmond di samping ayah dan saudaranya. Verena terus menulis setelah itu, meskipun usianya semakin tua. Banyak dari artikel-artikel Verena di masa tuanya berfokus pada upaya untuk mempromosikan rekonsiliasi dan pemahaman yang lebih baik antara negara bagian utara dan selatan, karena negara itu masih sangat terpecah 3 dekade setelah Perang Saudara. Itu adalah kehidupan yang ganjil di antara dua dunia bagi Verena. Di satu sisi, Verena tinggal di New York, tetapi dia juga bepergian untuk menghadiri pertemuan perempuan yang tumbuh dan hidup dalam keluarga dengan mantan tentara konfederasi dan tokoh politik. Di tahun-tahun terakhirnya, Verena memiliki ketertarikan untuk memperluas akses pendidikan. Pada tahun 1901 misalnya, Verena bertemu dengan pemimpin Afrika Amerika yang berpengaruh, Booker T. Washington, dan mendiskusikan cara-cara agar perempuan dan orang Afrika Amerika bisa mendapatkan kesempatan pendidikan yang lebih besar di Amerika. Di tahun-tahun terakhirnya, Verena senang berkeliling Central Park setiap hari dan menghadiri pertunjukan teater. Pada akhirnya, Verena hidup hingga usia 80 tahun, meninggal karena pneumonia di apartemennya di Midtown Manhattan pada 16 Oktober 1906. Ia meninggalkan putrinya, Margaret Davis Hayes, serta beberapa cucu dan cicit. Hingga hari ini, banyak orang melihat foto-fotonya dan berspekulasi tentang asal-usulnya, dengan beberapa orang percaya bahwa ia pasti memiliki keturunan Afrika atau penduduk asli Amerika karena penampilannya. Beberapa orang juga menunjuk pada fakta bahwa ia menyebut dirinya sendiri sebagai blasteran untuk mendukung hal ini. Namun, penelitian silsilah dan karya para sejarawan modern tidak menemukan bukti yang kredibel untuk mendukung hal ini. Garis keturunan keluarganya yang terdokumentasi dapat ditelusuri hingga leluhur Eropa, jadi kita hanya bisa berspekulasi. Verena Howell Davis
Dihormati dengan prosesi pemakaman yang melewati jalan-jalan di kota New York dan kemudian dimakamkan di Richmond, yang berarti satu-satunya ibu negara konfederasi dimakamkan di bekas ibu kota konfederasi yang berumur singkat itu. Batu nisannya hanya bertuliskan "Dalam Damai". Terima kasih banyak kepada semua yang telah menonton video ini tentang Verena Davis. Saya harap kalian merasa tertarik. Juga terima kasih khusus lagi kepada Matchmasters. Pastikan untuk mengeceknya dengan menggunakan tautan saya di bawah ini. Apa pendapat kalian tentang kisah hidupnya dan gambar-gambarnya? Apakah menurut kalian dia memiliki keturunan lain selain Eropa? Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika kalian punya saran lain, beritahu saya juga di kolom komentar di bawah. Saya harap kalian sudah berlangganan dan menyalakan notifikasi agar bisa mendapatkan semua video saya segera setelah saya mengunggahnya. Pokoknya itu saja dari saya, jadi sampai jumpa di Forgotten Lives berikutnya. Terima kasih.